Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah, bersekutu bersama-sama, walaupun masih secara online, tetapi mari kita akan mulai ibadah kita dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami boleh menjalankan segala kegiatan kami dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami secara online pada malam hari ini. Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan kami mau balas dengan kesetiaan kami beribadah pada malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami, pemikiran kami, hidup kami, agar apa yang kami lakukan pada malam hari ini, ibadah kami dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 144 bersama malaikat di surga. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu.
menyembahmu bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga. Amin. Tuhan, kami mau menyanyikan kidung pujian bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu, tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Haleluya, 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 kami memujimu.
Percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami, baik kami yang di gereja, baik kami yang di rumah. Tuhan, satukan hati kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Jamah siap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih buat kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Berkat demi berkat-Mu kami rasakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Biar kami terus setia mengiring Engkau saja. Biar kami tambah setia di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami. Biar kami layak menghadap hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bersama malaikat di surga, kita akan menyanyikan kesungguhan hati kita. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku
menjadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu. Mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui jam-jam ibadah yang ada. Para pelayan Tuhan mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, semua yang melayani Tuhan baik dalam musik, pujian, penerima jemaat, multimedia, mereka yang menjadi tim doa syafaat, biar kiranya Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan, bersatu hati di dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kita doakan untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar kiranya Tuhan terus memelihara di dalam iman dan dalam kehidupan mereka saat ini. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan. Amen. Bahkan mereka yang saat ini sudah lama tidak hadir, kiranya Tuhan akan menjamah hati mereka, mengingatkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, hingga mereka dapat mengembalikan melalui kesetiaan mereka kembali beribadah bersama-sama kita tempat ini. Kita doakan juga rencana Natal, biar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan segala rencana-rencana yang ada, Tuhan menyiapkan segala apa yang menjadi kebutuhan gereja tempat ini. Juga terus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, kota kita Lamongan, biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melawat, mencurahkan belas kasihan atas bangsa dan kota kita. Dan kita juga berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini beribadah bersama kita. Kita doakan agar kita semua dipakai Tuhan semakin setia di dalam pengiringan akan Tuhan Yesus. Amen. Dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis terus Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam ini Tuhan, kami mau bersatu hati, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota Lamongan. Satukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Tuhan, sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala apa yang sudah kami perbuat, pelanggaran-pelanggaran yang ada baik sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga pada kesempatan malam ini kami boleh layak berkenan untuk datang di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, di PPS Shalom Lamongan. Kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, mulai dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, para penatua, pelayan-pelayan-Mu yang melayani di dalam puji-pujian, yang melayani musik, yang melayani dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang melayani untuk penerima jemaat, yang melayani multimedia. Tuhan, juga
tim doa yang ada. Tuhan, Kau satukan, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, Kau terus tambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, hikmat marifat dari surga, sehingga kami melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami melayani Tuhan dengan hati kami dan Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga dalam kami melayani Engkau, kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat menjadi berkat bagi semua jemaat yang kami layani. Mari Tuhan, Engkau terus menolong kami, baik dalam pelayanan kami maupun di dalam menata hidup kami sedemikian rupa, sehingga hidup kami semakin hari terus semakin diperbaharui di dalam Tuhan Yesus, sehingga hidup kami tata sedemikian rupa sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami Tuhan terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak dengan melayani Tuhan bukan dengan emosi dan kemauan kami sendiri, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Tuhan, terima kasih demikian juga untuk jemaat yang ada Tuhan, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, remaja, kaum muda, sampai kepada mereka yang sudah dewasa bahkan yang lanjut usia. Tuhan anugerahi dengan roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan kesehatan yang prima. Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Iman kami terus kami pelihara, iman kami terus kami pertahankan. Hanya iman di dalam Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Jaminan hidup yang sekarang ini kami hidupi selama kami hidup di dunia ini. Kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Mu untuk terus menolong dan menopang dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, dalam kami memelihara iman dan kesetiaan kami ini, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menolong dan menopang kami, sehingga kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami sehat, jasmani rohani kami sehat. Kami boleh terus Tuhan mengikuti dengan disiplin protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami tidak ikut-ikutan dengan mereka-mereka yang suka memberontak, yang suka membangkang, tapi biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjadi contoh dan teladan di dalam kami berdisiplin dalam protokol kesehatan Tuhan, supaya pemerintahan yang ada Tuhan, mereka-mereka yang ada di garis depan, baik mereka yang ada di kepemerintahan, mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, baik mereka-mereka yang ada di tim kesehatan, semuanya Tuhan Kau anugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan, bahkan Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra, sehingga pemimpin-pemimpin kami yang ada ini dapat mengatur negeri kami, dapat mengatur bangsa kami sedemikian rupa, terlebih dalam mengatasi virus corona ini Tuhan, supaya sedapat-dapatnya dapat ditekan, jangan sampai penyebarannya semakin luas. Tuhan tolong, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan, supaya virus corona ini secepatnya Tuhan disingkirkan dari bumi, seluruh bumi ini, bukan saja kota Lamongan dan negeri kami Indonesia, tapi sampai ke seluruh permukaan bumi. Tuhan, mari Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan yang ada ini tidak semakin terpuruk Tuhan, karena kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan dampak dari COVID-19 ini, banyak kerusuhan, banyak mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan keadaan semakin tidak bisa dikendalikan. Tapi mari Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, supaya kota kami, negeri kami dapat terkendali, dapat
aman, tentram Tuhan, walaupun kesukaran, kesulitan semakin bertambah. Biarlah kami anak-anak-Mu semakin kuat dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami berharap kepada sesama kami, jangan sampai kami berharap pada kekuatan kami sendiri. Kami merasa mampu sehingga kami tidak membutuhkan Tuhan. Tapi justru Tuhan, saat-saat seperti ini kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang terus menolong dan menopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember dengan serentak. Tuhan, tolong kiranya supaya semua kota-kota yang ada di seluruh Indonesia ini, Tuhan, Engkau melindungi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kesatuan itu tetap ada siapapun yang terpilih. Kami yakin Tuhan, Engkau sendiri yang menempatkan mereka-mereka sebagai pemimpin-pemimpin kota, dan biarlah Tuhan anugerahi semuanya dengan roh yang takut kepada Tuhan, dan dengan memiliki roh yang takut kepada Tuhan, maka pemimpin-pemimpin kami juga takut untuk melakukan dosa, sehingga tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi hal-hal yang dipakai untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan satu golongan atau kepentingan keluarganya sendiri, tapi semua digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama Tuhan, sehingga negeri kami, kota kami penuh dengan keamanan dan kedamaian. Tuhan, rakyat kecil boleh merasakan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Natal yang sudah dekat. Kami tahu Tuhan, saat-saat seperti ini kami tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami, dan kami yakin Tuhan, biarlah dalam perayaan Natal kami tidak hanya merayakan secara tradisi dan kebiasaan saja, tapi benar-benar Kristus lahir di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga kalau Yesus lahir di hati kami, maka perubahan-perubahan kehidupan kami menuju yang baik, perubahan-perubahan kehidupan kami yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami terus diperbarui karena Kristus benar-benar lahir di dalam hati dan kehidupan kami, dan melalui kelahiran Kristus di kehidupan kami, hidup kami yang sudah diubahkan, sehingga kami dapat menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi bau harum Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan firman-Mu terus menolong dan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja maupun di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan yang mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini secara online. Tuhan memberkati, Roh Kudus-Mu terus bekerja, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup menangkap apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu sanggup untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa mengucap syukur dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem.
Kita bersyukur malam hari ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan masih diberikan kesempatan kembali untuk kita dapat bersama-sama berdoa di dalam wadah ibadah doa malam kita secara online. Kita bersyukur baik kami yang ada di gereja maupun Bapak Saudara yang mengikuti di rumah masing-masing, serta saudara-saudari yang mungkin mengikuti siaran ini dimanapun saudara berada. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan banyaknya persoalan yang terjadi dampak dari pandemi COVID-19 yang masih belum selesai sampai hari ini. Namun demikian kita masih tetap bersyukur sebab Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, sampai dengan malam hari ini dapat melakukan banyak aktivitas, dan terlebih kita boleh tetap membangun iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Meskipun tentu ada tantangan, ada pergumulan, namun kita bersyukur Tuhan berikan kekuatan bagi hidup kita bersama. Di dalam Ibrani pasal 12, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Ibrani pasal 12, ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita bersama, demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 12, ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini, memperhatikan dari bacaan kita Ibrani pasal yang ke-12 tentang nasihat agar kita senantiasa bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Maka kita bisa memperhatikan dengan seksama tentang banyaknya saksi-saksi iman yang telah dicatat dalam Ibrani pasal 11. Tokoh-tokoh Alkitab, para nabi, mereka-mereka yang dipanggil khusus oleh Tuhan, mulai dari Abraham, bahkan sebelum itu ada Habil, ada Yusuf, dan lain sebagainya. Keteladanan iman mereka luar biasa. Namun yang saya ajak kita lihat adalah bagaimana di dalam mereka memperjuangkan dan mempertahankan iman mereka. Tidak sedikit persoalan yang mereka hadapi. Jadi bukan tanpa persoalan dalam hidup mereka. Ada tantangan, ada pergumulan. Bahkan mereka-mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya yang setia di dalam perjanjian baru, atau bahkan sampai kepada hari kita hari ini, mereka juga banyak yang begitu setia. Meskipun namanya tidak tercatat di dalam Alkitab, namun kesaksian imannya begitu luar biasa. Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman, maka kita akan memperoleh tentang bukti betapa hari-hari ini masih ada banyak mereka yang setia dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan, meskipun ada banyak tantangan.
Dalam ayat yang ke-36 dari pasal 11 kitab Ibrani, ada yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit binatang sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Masih banyak sesungguhnya mereka-mereka yang mengalami kesesakan, kekurangan, bahkan dilempari dan lain sebagainya. Oleh karena itu marilah Bapak Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka yang dibutuhkan adalah iman, kepercayaan kita yang kita hidupi di dalam Tuhan. Oleh karena itu nasihat tentang bertekun dalam iman ini mengajak kepada kita agar jangan sampai kita mengalami sebuah kemunduran. Iman kita melenceng dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Bahkan kita tidak lagi dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah justru dalam keadaan kita malah meninggalkan Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Tentu tidak demikian. Sebab iman kita di dalam Kristus harus dibangun dengan kesungguhan. Makanya tadi dituliskan di dalam bacaan kita, Ibrani pasal 12, ayat yang ke-14 dan 15, untuk kita senantiasa hidup dalam kedamaian, hidup sebagai pembawa damai, hidup di dalam kekudusan, bahkan agar hidup kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Melekat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, itu merupakan hal yang penting bagi kita agar kita tetap ada di jalur kebenaran iman kita, sehingga pada akhirnya kita mampu bersaksi, bahkan menyaksikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Tetap tertuju kepada Kristus. Iman kita, hati kita, pengharapan kita, sehingga kita pun tetap dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Oleh karena itu dalam perenungan kita malam hari ini, marilah kita akan bersama-sama bertekun dalam iman kita dan tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Maka yang pertama yang perlu kita kerjakan bersama adalah, pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Berusahalah, dikatakan demikian. Artinya kita kerahkan pikiran kita. Kita kerahkan tenaga kita, kemampuan kita untuk kita hidup damai dengan semua orang. Memang kita tidak bisa berharap sepenuhnya bahwa kita ini disukai orang, apa yang kita kerjakan juga disukai oleh orang lain. Namun kita tetap harus belajar, tetap berusaha tadi mengerahkan seluruh kemampuan, pikiran, tenaga kita, bahwa hidup kita adalah hidup sebagai pembawa damai. Pembawa damai. Kita memang berbeda-beda suku, kita berbeda-beda bahasa, ya. Tapi kita bersyukur kita adalah satu Indonesia, sehingga dari Sabang sampai Merauke, ya, bendera kita sama, merah putih, ya. Sehingga di dalam hidup berbangsa dan bernegara,
maka kita harus tampil sebagai pembawa damai di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak boleh terjebak hanya kepada kelompok kita, hanya kepada suku kita, mungkin hanya kepada agama kita, tidak. Tetapi di mana kita berada, Tuhan mengharapkan kita agar kita senantiasa berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk hidup berdamai, hidup damai dengan semua orang. Di dalam 1 Petrus tadi pasal 2 ayat 12, 1 Petrus pasal 2 ayat 12, dituliskan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi pesan Rasul Petrus pada waktu itu di tengah-tengah atau kepada jemaat, kepada orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang tersebar di beberapa wilayah Asia Kecil, ya, milikilah cara hidup yang baik, ya, di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Allah. Hari ini tugas kita adalah membawa damai, menjadi pendamai terhadap siapapun, dengan siapapun. Sebab inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab iman kita adalah iman yang kita harus senantiasa wujudkan, nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan sebuah konsep saja, tetapi iman yang kita hidupi dengan kesadaran penuh bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lalu yang kedua, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kedua, saudara, bertekun dalam iman dan tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Maka yang kedua, hendaklah kita mengejar hidup di dalam kekudusan. Kejarlah, tadi disampaikan oleh firman Tuhan, kejarlah kekudusan, memburu, mengejar tentang bagaimana hidup di dalam iman itu terwujud dalam sebuah perilaku hidup yang saleh. Jadi bukan hanya uniformnya saja, kalau bajunya sudah coklat atau putih dengan begini atau hitam, ini sudah suci hidupnya. Tidak, tapi betul-betul memiliki sebuah kekudusan dalam hidup yang tentu kita bisa lihat dari pertama, bisa diperhatikan dari perkataannya. Ya, dari perkataannya seperti apa? Apakah perkataannya itu membangun, perkataannya benar, atau justru perkataannya adalah perkataan-perkataan yang tidak benar? Ya, hari-hari ini banyak berita hoax atau hoax. Kadang-kadang orang termakan oleh isu, oleh provokasi dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Maka untuk kita menjadi berkat bagi sesama, tetap bertekun dalam iman, maka kejarlah hidup di dalam kekudusan.
dari perkataan, lalu dari pemikiran kita. Sebab dosa yang paling aman itu kan ngendonnya di pikiran. Kalau dosa perbuatan, orang berzina misalkan, atau mencuri kelihatan. Tetapi ketika seseorang dia berbuat dosa dan itu ada di pikirannya, di hatinya, maka tidak nampak. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kekudusan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dikuduskan di dalam Kristus. Milikilah perkataan, milikilah pemikiran, milikilah perilaku yang suci, yang saleh, sesuai dengan kebenaran firman. Kejarlah kekudusan. Artinya marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Di hati, di pikiran, di perbuatan dan perilaku kita terhadap sesama kita. Berbicaralah dalam kebenaran, sampaikanlah sesuatu yang membangun, bukan yang menjatuhkan sesama kita. Lalu yang ketiga, dituliskan dalam ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjaga diri agar kita tidak menjauh dari kasih karunia Allah. Sebab dituliskan agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga menjaga diri kita agar hidup kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Allah. Sebab ketika kita melenceng dari kasih karunia Allah, tidak lagi tinggal di dalam kasih karunia Allah, maka akan tumbuh akar yang pahit. Ya. Tumbuh akar yang pahit. Akar itu merupakan bagian tanaman yang tertanam ke bawah tanah dan menghisap air ataupun sari-sari makanan. Kalau akar pahit ini ada dalam hidup kita, maka tadi disampaikan akan menimbulkan kerusuhan. Ya kan? Kalau orang sudah memiliki kemarahan, ya, kekecewaan, mungkin dendam, ya, otomatis dia bukan saja merusak dirinya sendiri, biasanya juga merusak orang lain. Ya, cari bolo, jadi dia tidak mau sendiri. Ya. Aku sakit hati, siapa yang sakit hati? Nah, cari. Jadi bukan hanya dirinya, maka dikatakan jagalah, hati-hatilah. Jangan kita sampai jauh dari kasih karunia Allah. Kalau seorang sudah dipenuhkan dengan akar pahit tadi, akar pahit akan bukan saja merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain. Kepahitan akan mencemarkan hati manusia, bahkan pada akhirnya akan berimbas pada kehidupan dalam dosa. Ya, dosa. Bagaimana kita ingat kemarin sampaikan oleh Bapak Gembala, tadi jelaskan dengan sangat jelas tentang Kain yang dia marah, dia kecewa karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Bukan mengoreksi diri, tapi dia justru marah. Maka timbullah panas hati, kemarahan, akar pahit terhadap
Habil. Sehingga apa yang dikerjakan dari kemarahan yang telah tersimpan, maka pada akhirnya dia membunuh Habil adiknya. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjaga hidup kita agar di tengah-tengah masyarakat yang ada ini kita tetap dapat bertekun di dalam iman kita dan menjadi berkat bagi sesama. Maka tadi yang ketiga, marilah kita menjaga diri kita, waspada agar kita tidak jauh dari kasih karunia Allah, apalagi meninggalkan Allah, tetapi senantiasa melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam perenungan kita malam hari ini, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah kita kembangkan iman kita, pertahankan iman kita, bertekun dalam iman dengan tetap fokus kepada Kristus sebagai teladan hidup kita. Dan tetaplah di tengah-tengah memperjuangkan iman kita bersama. Jangan lupa apa menjadi mandat Tuhan, pesan Tuhan, harapan Tuhan bagi semua murid-muridnya untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Maka ada 3 hal yang harus tetap kita kerjakan agar kita tetap bertekun dalam iman dan menjadi berkat di tengah-tengah sesama kita. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, kejarlah hidup di dalam kesalehan dan kekudusan. Dan yang ketiga, jagalah hidup kita agar tidak lepas dari kasih karunia Allah, namun tetap melekat di dalam kasih karunia Tuhan, sebab dialah yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam ibadah doa malam kami secara online. Tuhan, tolonglah kami bersama agar kami tetap kuat dalam iman, sebab kami juga menghadapi tantangan-tantangan iman yang ada. Hati kami tetap melekat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan Tuhan, tolonglah kami agar kami tetap dapat menjadi berkat bagi sesama kami, bagi tetangga, bagi masyarakat di sekitar kami, bahkan dimanapun kami berada, melalui hidup kami yang senantiasa ada di dalam sebuah kehidupan sebagai pembawa damai. Hidup senantiasa ada dalam kehidupan, di dalam kebenaran dan kekudusan. Bahkan kami tetap menjaga hidup kami, agar hidup kami tidak jauh dari kasih karunia Allah. Kami terbatas, kami lemah, oleh karena itu Tuhan kami membutuhkan kemurahan Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengarkan, yang boleh kami merenungkan bersama, agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Baik kami yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, maupun dimanapun mereka yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami akhiri dalam ibadah doa malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali besok
dalam ibadah doa malam pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.